Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu netizen? Hadir. Selamat datang dan kita kembali lagi di acara Rufi, Rumah Manajemen Pendidikan Islam. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya nih, grup 10 tentang apa nih? Manajemen Bagus. Siapa yang akan menjelaskan dulu atau perkenalan dulu? Silakan ya. Hello everyone, kenalin saya Lydia Fiani Lanjut pakai bahasa Inggris. dan teman saya Tadi siapa namanya? Lydia. Lydia, dipanggilnya sama Lydia juga ya. Ini Raya. Raya dipanggil juga Raya. Siapa yang mau menjelaskan Lydia dulu, Raya dulu? Boleh. Oke. Jadi artikel ini tentang apa Lydia? Tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Mutu pendidikan ya. Mutu Kenapa pendidikan. mutu maksudnya Mutu job Yang alat di dapur gitu kan Bu. Ya, harus didorong dari bawah. quality ya, mutu itu quality ya. Iya. Jadi gimana tuh? Jadi dalam jurnal ini meneliti di sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid di Probolinggo, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif gitu ya, dengan pendekatan studi kasus. Nah, menjelaskan bahwasanya menyeluruh dalam tentang pendidikan, pendekatan mendalam tentang manajemen pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dalam hasil penelitian ini juga dijelaskan bahwa dalam manajemen pengembangan pendidik itu dalam meningkatkan mutu pendidikan terdapat beberapa aspek. Nah, yaitu yang pertama menyusun program atau perencanaan. Jadi kalau misalnya dalam manajemen kan gak jauh-jauh dalam perencanaan. Terus dalam menentukan kebutuhan, menentukan sasaran, menentukan program, mengidentifikasi prinsip pembelajaran dan melaksanakan program serta mengidentifikasi manfaat dari program itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu pasti ada evaluasi program. Nah, jadi dalam peningkatan mutu itu pasti ada aktornya, yaitu aktornya itu pendidik dan tenaga pendidikan, tenaga kependidikan. Nah, maka dari itu peningkatannya yaitu melalui pendidik dan tenaga kependidikan, seperti itu. Nah, dalam jurnal ini juga dijelaskan ada beberapa metode gitu ya dalam mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan itu melalui dua program. Nah, di dalam Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid ini punya dua program untuk meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu melalui on the job training dan off the job training. Itu tuh training untuk Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti yang mengadakan training itu sekolahnya. Sekolah. Ya, sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid itu. Nah, itu beberapa contoh-contoh training yang dilakukan Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid di dalam lingkup kerja dan di luar lingkup kerja. Oke, selanjutnya oleh sahabat Ryan. Oke. Ya, nah mungkin kalau misalkan yang di Nurul Jadid itu kan ada dua ya. Metodenya itu ada on the job On dan off. sama on gitu. Nah kalau misalkan on the job itu kan lebih ke daripada jadi di internal sekolah itu gini kayak gitu. Nah kayak Ada guru-guru di dalam sekolah ya, sama ada staff-staffnya. sama staff-staffnya kayak misalkan position protection kayak misalkan kalau di persekolahan kan kita tahu ada misalkan wakaf kesiswaan, wakaf sarana itu jadi kayak di rolling posisi supaya apa? Supaya jadi di antara dua individu ini saling mengetahui satu sama lain tentang kinerjanya ataupun misalkan ternyata untuk mengembangkan kemampuan si masing-masing individu tenaga pendidikan tadi. Terus yang kedua ada training. Nah kalau misalkan training ini kalau di Nurul Jadid itu diadakan itu setiap di awal tahun. Kalau nggak ada Training untuk sama guru dan guru sama trainingnya biasanya berupa apa sih? berupa kayak misalkan seminar,
The job training kalau Oh ini ada misalkan tulisannya ya, Ya. education, workshop, seminar, workshop. kayak gitu. Terus juga Jadi ini tuh peningkatan kualitas si pengajar dan staf gitu. pengajar dan ya. staffnya Ya. kayak gitu. Nah kalau misalkan, nah kadang-kadang itu yang saya sorot itu kita tuh cuma tahu kalau misalkan tenaga pendidikan itu cuma kepala sekolah gitu kan, terus kayak staff-staff itu yang kebanyakan bekerja di belakang layar itu kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan, kayak misalkan di sini aja. Kayak di sini aja kayak misalkan di LB itu kan, bagaimana tenaga kependidikan ini bisa menunjang proses pembelajaran mengajar, seperti kan contoh kayak Pak Mas Guru gitu kan yang jadi administrasi di PU kan itu kan Siapa emang PU MPI? Pak Mas Guru, Oh, namanya Pak Mas Guru. kayak gitu kan yang Saya tahu menunjang wajahnya, cuman Namanya? namanya Pak Mas. Pak Mas Guru. Nah jadi kan kayak apa ya, yang kayak gitu tuh menunjang proses pembelajaran kita kan mulai Saya dari mengerjakan salam. salah Membantu habis sekali. membantu sekali lah, mulai dari misalkan penyusunan absen, misalkan kayak gitu. Tapi kalau di sini mah ya kalau untuk level universitas pelatihan teknik itu sering banget, relatif malah banyak banget kegiatan teknik tuh kayak teknik acara apa namanya tuh kemarin di Jogja, sebelumnya di Bali kita tuh malah lokal, kalau teknik itu malah penghargaan dari universitasnya tuh diseminarkannya tuh di Bali, di Jogja. Kemarin udah pulang dari Jogja, sebelumnya Lombok, sebelumnya lagi Bali. Teknik-teknik itu kalau di sini lebih banyak kegiatan. Bukan itu boleh nanya sih ke ibu, nanya ke ibu gitu. Nah kalau misalkan di sini gitu di katakanlah di pasca gitu, nah metode kayak pelatihan si ini kayak gimana Bu kalau misalkan ada Ya ikut seminar. ikut seminar gitu dan tema itu ditentukan. Padahal kemarin tuh di hotel apa ya? Kayak Pak Samsul tuh sama kan suka ditunjuk untuk seminar ini siapa selain ada juga yang semua teknik. Jadi kemarin tuh di hotel apa sih yang tentang PDDT, PTIPD atau apa? Jadi relatif tiap tahun tuh Ada. Ya itu mah ada. Kalau universitas kan lingkupnya beda dengan sekolah sih ya. Yang lebih banyak itunya tuh apa istilahnya tuh lebih banyak komponennya, lebih banyak kompleks ya. lebih jadi lebih banyak karena staff juga kan ratusan lah. Enggak cuma satu dua orang gitu kan. Makanya kenapa saya nggak tahu staff ini staff itu ya ratusan banyak. lah. Kalau di sekolah kan segitu ya Berapa? kan? Iya gitu istilahnya. Ya jadi lebih ke tadi seminar pelatihan. Kayak misalnya nih kalau ada kurikulum baru misalnya. Ya, ada workshop. Itu tuh udah mulai lagi kita pelatihan lagi karena biasanya kalau untuk kampus sebelum sekolah tuh kita kan langsung berhubungannya kan menteri kalau kampus. Kalau sekolah kan dari kampus, tapi kalau kampus langsung menterinya biasanya. Tapi kan itu juga saya kurang paham sih. Tapi kalau untuk pelatihan seminar itu tuh yang tiap tahun tuh apa namanya rutin. Tapi sepertinya di sekolah juga sama. Jadi program jangka panjang. Iya kan di sekolah selalu ada kan. Kayaknya di sekolah kalian juga selalu ada kan. Emang harus wajib. Ada itu kalau nggak salah di pas awal di kayak pas program kerja gitu terus Iya, di iya. pas libur sekolah, nah, biasanya libur sekolah juga ada itu para siswa lagi libur, nah, itu suatu itu dimanfaatin buat para pendidik atau pendidik Iya. buat lulusin 1 tahun ke depan, nah itu jarak jangka panjang, Berarti sama ya, kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau sekolah karena lingkupnya kan satu sekolah. Kecil. Kayak kalau kampus itu kan tiap fakultas aja kan kita nggak tahu. Saya di fakultas tarbiyah, yang nggak tahu saya kadang dosen-dosen fakultas lain kan. Nah kayak gitu, Bu Ima kenal ini nggak saudara saya ngajarin ini siapa? Namanya Pak ini nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya di sekolah. Ya kalau beda fakultas ya kita nggak tahu lah gitu. Kadang kan jadi mikirnya kan di sekolah. Masa nggak tahu dia ngajar ini? Nah, beda fakultas mungkin yang gitu. Masa harus tahu sama ribu dosen? Apalagi kalau secara tata geografis kan jauh. Kalau misalkan yang ngajar di kampus 1 gitu kan, di kampus 2 kan. Tapi kan ngejelasin lebih di sini sih. Berarti itu harus perlu manajemen yang baik, memanage tenaga pendidik dan Ya tenaga yang penting tadi itu betul-betul harus memang diberi ruang lah gitu, tidak dihargai, keluarganya diberi ruang, diberi pelatihan juga. Kan tidak hanya dosen, kita juga dosen dibantu juga kan sama mereka. Jadi mereka juga
juga harus lebih diperhatikan. Tadi dari segi non sih peningkatan kualitas. Tapi ini bagus ya di pesantren bukan pesantren. Di madrasah. Berarti mereka sudah memang rutin melakukan itu ya. Kalau untuk off-nya sendiri seperti apa? Nah, kalau misalkan Kan tadi online untuk internal ya. ya, nah kalau misalkan off the job kita bisa ambil contoh yang education ya. Nah, kalau misalnya education itu kan si guru ini bisa kayak diberikan apa ya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan gitu yang lebih tinggi. Misalkan Tapi di- ada juga katanya guru yang nggak diizinkan kepala sekolah untuk lanjut sekolah S2 loh. Dan itu terjadi di anak PPI ini. Sekarang jadinya dia keluar. Sekarang mau cuti ya karena nggak diizinkan kepala sekolah. Itu kenapa ya? Ini mah bagus ya. Mungkin dapat mengganggu Atau dan kecemburuan. misalnya tenaga Saya nggak ngerti pendidiknya sih, soalnya kenapa gitu Iya. buat saya tuh gini kenapa nggak diizinkan, bukan itu meningkatkan kualitas, Iya, bukan itu meningkatkan rating sekolah gitu. Iya. Kalau saya lihat sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud justru malah guru-gurunya tuh disuruh lagi sekolah untuk meningkatkan kualitas di sekolah. Nah ini saya kemudian dapat laporan mahasiswa saya yang salah satunya itu dia guru di sekolah di bawah Kemenak, tapi nggak semua sekolah dia doang, malah kepala sekolahnya dia udah lulus, udah ikut matrikulasi academic governance, tiba-tiba nggak diizinkan, kalau kamu tetap kuliah akan dikeluarkan. Aku bilang masih aja ya zaman sekarang begitu, gitu. Kata aku ya itu makan silakan diurus aja dengan pihak sekolah, kata saya gitu. Akhirnya dia ngambil cuti. Emang sayang ya. sayang sekali kalau misalkan mungkin kalau misalkan dari kepala sekolah Biasanya kenapa sih kayak gitu kan? Tadi salah kata kamu mah ini mungkin tenaga pendidiknya sedikit sedikit Jadi, takutnya kurang. iya terus mungkin permasalahan biaya juga Kan dia sendiri saya. biaya untuk menggaji orang lain lagi. Oh, aku bisa ada jempuran sosial. Iya. Ya, saya tidak tahu sih ya yang terjadi di sekolah. Cuma saya kagetnya tuh pada dia udah bayar, padahal Tapi kalau misalkan ada kayak gitu kan misalkan dari on the job training gitu kan, nah kayak pembiayaan beasiswa ini kalau ini mas misalkan sekolahnya yang Memberikan menyediakan beasiswa. ini Lebih gitu bagus. ya. gitu. Kalau misalkan kemarin kata Pak Jaya di matkul MSDM gitu kan, karena mungkin kalau misalkan si contoh lah kasus tadi si Gak ada yang nggak diizinkan mungkin karena dia pakai duit sendiri. Iya. ada kayak apa ya sistem penggajian antara S1 dan S2 itu kan beda. S1 kan berapa, S2 berapa, mungkin karena pertimbangan juga. Cuma saya ngeliatnya kasihan banget ya. Ya sayang banget kalau misalkan Untuk peningkatan kualitas aku mikirnya gitu. Oh gitu biasanya. biasanya kita ada sistem penggajian kalau misalkan posisi sekolahnya itu berbentuk yayasan. Iya sih yayasan dia juga. Oh gitu ya. Pasti itu mempengaruhi. Tapi kalau kamu jadi kepala yayasan akan gitu nggak? Kalau Dan kita lihat Misalkan ada gurunya yang mau kuliah sama kamu, ya udah kalau mau ke sekolah keluar dari sini, gitu. Padahal dia punya keluarga, misalnya dia udah mengabdi lama. kalau misalkan saya pribadi sih bakal mengizinkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya kayak Tetap gimana? tidak meninggalkan Tetap tidak tugas, meninggalkan tugas gitu. kayak gitu. Kalau misalkan toh kita juga dari yayasan punya dana atau misalkan dana buat pengembangan Oh, si bagus ya, kualitas, Bang. insya Allah saya akan mencontoh ini gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya mohon maaf. Oke biasa sendiri aja. Cuman dari kami dari sekolah insya Allah meringankan. Apalagi kalau saya kan kalau bisa tuh cuma Jumat Sabtu kuliah. Jadi dia itu sebenarnya nggak betul sekolah cuma sehari doang, Jumat aja sebetulnya. Cuma tapi katanya tuh tetap kalau nggak saya akan dikeluarkan. Kata saya tuh gini, galak banget itu ketua yayasan. Nah, aku sampai bilang gitu. Kenapa kepala yayasannya galak juga ya? Aku bilang gitu. Tapi kan saya juga tidak ngerti ya apa yang terjadi, silakan aja ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu mah nggak akan gitu Enggak dong. bahkan kalau ada uang didanai. Karena Catat. sesuai apa sesuai kayak yang ibu katakan tadi di apa ya rangkuman dari pertama bagaimana kita cara menjalankannya seorang pendidik gitu kan. Karena pendidik itu tugas untuk mencerdaskan bangsa kalau misalnya kita nanti gitu. Nah itu kan kalau misalkan si pendidik tersebut mau meningkatkan kualitas pendidikan bangsa kita dukung itu selama itu tidak meningkatkan kewajiban. Nah, itu. Jadi memang pola pikir juga Nah, atau
Padahal kan kalau meningkatin kualitas guru itu juga berpengaruh untuk kualitas guru pendidikan. Iya, gurunya berkualitas sehingga proses pembelajaran juga bakal lebih baik. Nah, outputnya yang didapat itu akan lebih Nomor baik. 135. Sebetulnya ya kalau kita mikirnya ke situ ya tadi ya udah kita minimal mendukung meskipun kita nggak bisa ngasih bantuan dana ya itu minimal didukung. Iya, itu ada dulu. Iya, sebetulnya. Dengan Tapi banyak salah hal. satunya pola pikir Iya, juga sih. nggak semuanya sama ya. Nah iya. Tapi kalau misalkan si kepala sekolahnya ternyata belum lanjut pendidikan, bisa juga Bu kayak tadi ada kehidupan sosial gitu. Nah, itu paling. Tapi kalau misalkan dia solusinya, kenapa nggak si kepala sekolahnya dulu aja yang melanjutkan pendidikan, gitu, pendidikannya lebih tinggi, kita itu mengambil kayak manajemen lagi atau apa gitu yang berhubungan dengan tugasnya sebagai kepala sekolah. Karena memang berarti juga ya. Makanya saya tuh kan banyak jadi menemukan di lapangan itu ternyata kompleks ya si permasalahan itu kalau diceritakan itu complicated dan kompleks ternyata bukan cuma dari pelajaran ke anak, bukan cuma dari strategi kita ngajar, tapi lebih ke kita juga ke kehidupan kita, ke ya itulah. Banyak banget gitu kan masalah. Ya, jadi intinya harus kuat. Gimana guys? Harus selalu terus semangat. Terus semangat. Semoga Semangat. pelajarannya akan terjadi lagi. Iya. Terus terakhir, sehingga dengan adanya on-off training atau dengan adanya pelatihan atau bentuknya apapun itu, bagaimana menurut kalian dalam meningkatkan kualitas seseorang dengan yang mengikuti atau dengan yang tidak mungkin tentu akan berbeda. Tapi kalau dari segi peningkatan kualitas, apakah cukup dengan itu aja atau kira-kira ada hal lain gitu? Untuk meningkatkan kualitas itu udah menurut saya udah cukup gitu ya untuk segi internal dan eksternalnya di training dalam dicontohkan di jurnal ini ya khususnya untuk mengembangkan pendidikan itu kan ada aktornya yaitu aktornya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini yang sangat penting untuk menentukan perkembangannya pendidikan. Nah, maka dari itu yang penting sekali melakukan pelatihan untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Nah, itu yang akan menjadi output bagi pendidikan itu sendiri sih. Yes. Nah, kalau misalkan ini dari perspektif kayak manajerial gitu Iya, manajerial, kan iya. kita lihat dari perspektif kepemimpinan gitu, perspektif seorang pemimpin sih. Nah, mungkin di samping dari beberapa contoh di sini kayak leadership training atau misalkan leadership training itu kan ada juga teori tentang motivasi kerja gitu kan, nah, diperankan oleh Jadi seorang ada pimpinan. tambahan di luar itu. Nah, gitu. Kalau misalkan kita mengacu pada kesejahteraan para pendidik, misalkan entahlah itu berupaya untuk kayak meningkatkan gaji gitu kan, itu kan secara tidak langsung membuat para pendidik sejahtera gitu kan, sejahtera ditingkatin terus menghargai berdasarkan Jadi ada prestasi. motivasi eksternal. Nah, kayak itu kayak penghargaan kepada si pendidik ini berdasarkan prestasi bukan prestis gitu kan Bu, kayak gitu. Terus juga kita kan kena mengenal tentang educational inclusivity kayak gitu kan, jadi nggak membeda-bedakan para pendidik ataupun tenaga pendidik, jadi dianggap sama saja, cuman menghargainya lewat prestasi apa yang telah dia kerjakan kayak gitu. Nah, itu kan bisa sebagai salah satu daya dorong untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidikan dan pendidik di lembaga pendidikan kayak gitu. Kalau saya itu tidak